Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang beriman, Islam adalah metode kehidupan yang unik. Pandangan Islam secara umum memang benar. Islam itu pada saat ini dilihat secara kulitnya saja, yaitu hanya dilihat ibadah secara makhluk saja. Misalkan puasa Ramadan, sholat, haji, membaca Al-Quran, sedekah, zakat, dan lain-lain sebagainya. Menurut mereka pada umumnya, ibadah-ibadah seperti itu sudah menjalankan Islam secara sempurna. Padahal sesungguhnya Islam itu adalah pola atau metode kehidupan, yaitu tata cara kehidupan yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Tidak hanya ibadah ritual saja, tetapi Islam itu mengatur semua aspek kehidupan manusia. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Mulai dari hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, maupun manusia dengan manusia yang lain. Semua itu ada aturannya dalam Islam. Apakah Islam itu mampu menjawab perkembangan zaman sekarang ini? Tentu mampu sekali, karena Islam itu disampaikan secara garis besar, sehingga mampu untuk menjawab sesuai perkembangan zaman. Tentunya dari 1400 tahun yang lalu sampai sekarang, bahkan sampai akhir zaman, tetap akan mampu untuk menjawab atau menyelesaikan masalah, menjawab tantangan zaman. Tentunya dalam keadaan yang atau permasalahan yang berbeda. Contohnya ganja. Zaman dulu tidak ada ganja, namun para ulama bersepakat ganja adalah sesuatu yang memabukkan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya yang memabukkan termasuk khamr, dan yang memabukkan itu haram hukumnya. Contoh yang lain, bayi tabung. Bayi tabung, kalau sperma dan sel telur itu berasal dari suami istri, tentu boleh. Tetapi kalau sperma atau sel telur itu dari pasangan yang lain, tentulah itu haram hukumnya. Islam, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Islam adalah kehidupan yang unik. Kehidupan yang unik itu apa? Metode kehidupan unik itu apa? Ya, metode kehidupan yang unik itu sebenarnya Islam itu sendiri. Keunikannya apa aja? Setiap manusia yang sudah berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat, ia harus menjalankan aturan Islam itu secara keseluruhan. Uniknya di mana? Tiap muslim wajib menjalankan aturan Islam itu secara tetap atau istiqomah. Tidak boleh berubah-ubah sesuai perkembangan zaman. Dari zaman Rasulullah sampai akhir zaman, tetap tidak boleh berubah-ubah sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Contohnya, dalam hal makanan. Daging babi itu haram. Ya, terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Yang artinya, sesungguhnya dia mengharamkan atasmu bangkai darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Makanya daging babi itu haram dari dulu sampai sekarang pun tetap haram. Keunikan yang lain itu apa? Ya, di dalam hal ibadah, yaitu keunikannya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian di dalam bermuamalah atau dalam hal perekonomian juga diatur dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, mengenai ketentuan hukum dalam syariat terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Dan dalam hal makanan juga terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, yaitu diharamkan atas kalian memakan bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, memang benar kaum muslimin itu dibatasi dalam aturan Islam. Tetapi manusia itu tetap diberikan kebebasan untuk berkreasi, untuk hal yang untuk hal makanan, dalam hal bermuamalah, dalam hal berinspirasi dengan berinteraksi dengan manusia yang lain, namun tetap dalam koridor yang tidak melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Islam. Semua aspek kehidupan yang kita lakukan harus sesuai dengan Al-Quran, Al-Hadis, ijma ulama, dan qiyas. Saudara-saudaraku yang beriman, semoga kita selalu dibimbing di atas kebenaran aturan Allah dan Rasul-Nya. Amin. Sehingga kita selamat dunia akhirat. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada salahnya dari diri saya pribadi, dan mohon untuk dimaafkan. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.